Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat? Ini? Alhamdulillah semuanya ini, berarti semua sehat-sehat selalu ya. Sekarang sebelum memulai pelajaran kita cek dulu kerapiannya, kebersihannya. Coba dicek, sudah bersih? Sudah. Berarti sudah siap untuk memulai pelajaran ya? Sudah. Sebelum memulai pelajaran kita awali dengan doa. Mbak Dian, tolong dipimpin doanya. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rima dan tipografi. Sekarang kita melanjutkan unsur intonasi puisi bagian diksi dan gaya bahasa dalam puisi. Yang pertama ada diksi. Pengertian diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan pesan, emosi, dan makna dalam karya sastra, termasuk puisi. Jadi diksi adalah pilihan kata yang digunakan untuk memperindah sebuah puisi. Kemudian ada jenis-jenis diksi. Yang pertama diksi formal. Diksi formal itu adalah diksi yang digunakan dengan bahasa resmi. Contohnya ada menghargai, menghormati. Kemudian ada diksi informal, yaitu bahasa santai atau tidak resmi, bahasa akrab, ayo, enggak. Kalau yang formalnya dari enggak adalah tidak. Kemudian ada diksi konotatif, kata-kata yang memiliki makna tambahan atau emosional. Contoh bunga bisa berarti kecantikan atau cinta. Jadi kalau diksi konotatif itu kata yang ada itu artinya belum tentu dengan kata yang aslinya, yaitu diksi denotatif. Kalau diksi denotatif, sebuah kata itu maknanya memiliki makna literal atau langsung. Bunga ya bunga, tapi kalau konotatif bunga itu belum berarti bunga. Kemudian fungsi diksi dari puisi. Yang pertama menciptakan suasana dan emosi, yang kedua menyampaikan makna yang lebih dalam, yang ketiga menarik perhatian pembaca, yang keempat membangun citra atau imajinasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk diksi? Tidak. Mbak Lisa, bagaimana? Belum. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menggunakan bahasa untuk menciptakan efek tertentu dalam karya sastra. Dalam puisi, gaya bahasa berfungsi untuk memperindah, memperkuat makna, dan mengekspresikan perasaan. Ada yang tahu kata lain dari gaya bahasa? Majas. Jadi gaya bahasa juga bisa disebut dengan majas. Jenis-jenisnya, yang pertama ada metafora. Majas perbandingan tanpa kata penghubung. Contohnya dia adalah matahari dalam hidupku. Kemudian ada simile, perbandingan dengan kata penghubung. Kalau metafora tanpa kata penghubung, kalau simile menggunakan kata hubung. Contohnya cintaku padamu seperti lautan yang dalam. Nah, kata penghubungnya adalah kata seperti. Kemudian ada personifikasi, yaitu sebuah benda yang memiliki kelakuan sifat seperti manusia. Contohnya angin berbisik lembut. Kemudian ada hiperbola, suatu pernyataan yang melebih-lebihkan. Contohnya aku sudah menunggu 1000 tahun. Kemudian ada aliterasi, pengulangan bunyi. Jadi kalau puisi biasanya tuh banyak menggunakan aliterasi. Contohnya bunga-bunga bersemi di pagi hari, atau hati demi hati raskat, hanyut hilang hati tanpa. Kemudian ada onomatope, kata yang meniru suara. Contoh gemuruh petir. Contoh lain ada desiran ombak. Fungsinya sama ada 4. Yang pertama menciptakan keindahan dan ritme, yang kedua menyampaikan emosi dan perasaan, yang ketiga memperkuat makna,
dan pesan puisi. Yang keempat, membangun imaji yang kuat dalam pikiran pembaca. Ini ada contoh penerapannya. Sekarang kita bagi kelompok ya. Kita tugasnya adalah menganalisis puisi Hujan Bulan Juni dari Sapardi Djoko Damono. Sekarang kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama Balisa. Balisa nanti dengan Mbak Bunga dan Mbak Dian ya. Mbak Dian dan Mbak Bunga, tolong Balisa itu dibantu jika mengalami kesulitan ya. Nah, untuk kelompok dua ada kelompok Mbak Lia, Mbak Nurul dan Mbak Zulfa. Tugasnya ada di grup WhatsApp, silahkan kalian buka. Bagaimana Mbak Nisa? Ada kesulitan? Kalau ini tuh kan kayak bahasa, jadi kayak bahasanya ini. Bener nggak sih Kak? Ya betul. Mbak Bunga dan Mbak Dian nanti tolong Mbak Nisa kalau ada kesulitan dibantu ya. Kelompok dua bagaimana? Aman? Ya, sudah selesai diskusinya. Sekarang kita waktunya presentasi. Ada yang mau maju, Mbak Nisa mau mencoba untuk maju? Tapi kalau salah gimana Pak? Tidak apa-apa, nanti dibenarkan. Ya, perwakilan dari kelompok satu, Mbak Nisa sekarang silakan maju. Yang lain tolong diperhatikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu kata tabah, maknanya itu tahan uji dan tidak mudah putus asa. Lalu ada kata bijak, itu memiliki makna kebijaksanaan, mampu mengambil keputusan yang tepat. Lalu ada juga gaya bahasa. Yang pertama kami temukan itu personifikasi. Itu ada di kutipan tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, penjelasannya itu hujan digambarkan seolah-olah memiliki perasaan dan kemampuan seperti manusia. Lalu majas selanjutnya ada majas repetisi, ada kutipan tak ada yang lebih alif dari hujan bulan Juni. Makna penjelasannya hujan digambarkan seolah-olah memiliki perasaan dan kemampuan seperti manusia. Gitu, Pak. Terima kasih Mbak Nisa, beri tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Jadi kita sudah mempelajari diksi dan gaya bahasa. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan kembali atau sudah? Nah, bagaimana perasaannya pada pelajaran pagi hari ini? Nah, mungkin ada ide untuk pelajaran selanjutnya? Belum ada? Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang amanat. Jadi amanat dari sebuah puisi, amanat dan makna dari sebuah puisi. Terima kasih semuanya. Cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.